ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi yang telah meluangkan waktu dengan tenaganya untuk mengajar kami tanpa lelah agar kami menjadi manusia yang selalu menanamkan ilmu agama untuk menjadi panduan kami ke depannya. Kami meminta maaf jika selama diajar kami mungkin agak sedikit susah untuk diberitahu atau mungkin bandel sama Umi, mungkin merasa capek mengajar kami. Tapi dari hati kami yang paling dalam, kami sangat mencintai dan menghormati Umi selayaknya ibu kami di rumah. Terima kasih sebanyak-banyaknya akan selalu kami sampaikan kepada Umi. Kami tidak akan pernah lupa sampai nanti dewasa atas ajaran yang Umi ajarkan kepada kami. Semoga Umi selalu diberi kesehatan serta diberi rezeki yang berlimpah. Doa yang sama untuk teman-teman semuanya. Semoga puasa Umi dan teman-teman semua dilancarkan dan mendapatkan berkah Ramadan. Demikian sambutan dari saya mewakili teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana adik-adik semua, kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan sementara pengajian TPA di tempat kita ini. Dan salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para pengikut, hingga kita semua insyaallah kelak di zaunil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Adik-adik semua apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan semua? Belum ya, nanti kita makan bareng-bareng setelah ini. Ya, ini alhamdulillah terima kasih kepada pembawa acara. Saya diberi waktu sejenak, akan saya manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ada dua saran atau dua masukan buat adik-adik semua. Yang pertama, bagaimana supaya pengajian TPA kita ini, supaya adik-adik dalam belajar TPA, belajar membaca ayat suci Al-Quran ini sukses, bermanfaat, kemudian adik-adik semua juga pinter, bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan. Kemudian nanti yang kedua ada bagaimana supaya adik-adik semua nanti kelak setelah dewasa sukses, bukan hanya di dunia tapi sukses di akhirat. Jadi langsung saja, yang pertama, syarat supaya adik-adik dalam belajar TPA ini mudah meresap atau mudah memahami ilmunya, kemudian mudah untuk mengamalkannya. Ada tiga yang harus terpenuhi. Yang pertama, syarat dari orang tua. Kemudian yang kedua, syarat dari adik-adik semua yang melakukan, yang sedang belajar ini. Kemudian yang ketiga dari gurunya, guru ngajinya. Yang pertama, orang tua, supaya anak-anak dalam menuntut ilmu ini berkah mudah, orang tua harus menyerahkan adik-adik semua ke gurunya. Namanya ijab qabul ya. Jadi selaku orang tua yang punya tanggung jawab terhadap anaknya, menyerahkan anaknya kepada gurunya untuk diajari ilmu Al-Quran. Itu ijab qabul. Kalau di pendidikan formal itu namanya pendaftaran, kalau di pesantren namanya pendaftaran. Itu banyak syaratnya. Kalau di pondok pesantren, di pendidikan formal itu macam-macam syaratnya, bahkan pakai pembayaran segala macam. Nah, alhamdulillah di Umi Yuli ini hanya
butuh ijab kabul aja, ada serah terima. Jadi adik-adik betul-betul diserahkan sukarela kepada Umi Yuli untuk diajari ilmu Al-Quran. Nah, kenapa itu penting? Meskipun hanya sekedar ucapan, Umi Yuli, saya nitip anak saya tolong diajarin Al-Quran. Sesederhana itu, tapi kenapa menjadi penting? Karena disitulah ada keridoan dari orang tua adik-adik untuk diajari Umi Yuli, diajari ilmu Al-Quran, ilmu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat, untuk bahagia, selamat dunia dan akhirat. Dan itu sangat penting, karena pentingnya itulah makanya perlu adanya ijab kabul serah terima. Itu yang akan memudahkan adik-adik dalam belajar, sehingga adik-adik nanti dalam proses belajarnya akan Allah berikan kemudahan, karena orang tua ada ridho, gurunya sudah ridho, Allah pun pasti ridho, maka akan berikan kemudahan-kemudahan. Berupa apa? Berupa adik-adik digerakkan hatinya, dibukakan pikiran kecerdasannya, sehingga mudah menerima ilmu-ilmu dari Umi Yuli, sehingga adik-adik mengamalkan ilmu-ilmu yang adik-adik dapatkan dari Umi Yuli. Di situ, jadi Allah mah tergantung orang tua sama gurunya. Kalau orang tua sama gurunya ridho, Allah pasti ridho, pasti kasih kemudahan. Dan kalian semua, insya Allah dalam belajar Al-Quran ini, insya Allah diberi kemudahan, diberikan manfaat, diberikan pemahaman, dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Yang pertama dari orang tua, yang kedua adik-adik sendiri, anak-anak yang sedang belajar. Syaratnya apa adik-adik? Adik-adik harus nurut, tidak boleh membantah sama guru ngajinya, sama yang mengajari ilmu itu. Pokoknya yang penting nurut aja, jangan sekali-sekali membantah. Kenapa? Karena pasti gurunya itu mengajarkan kebaikan, pasti gurunya itu mengajarkan supaya adik-adik pinter dan baik, nanti kelak setelah dewasa mempunyai akhlak yang baik. Jadi pasti mengajarkan yang baik. Makanya syaratnya nurut dan tidak boleh bantah. Itu aja ya adik-adik. Kalau belajar rajin, kemudian rajin ngapal, itu hadiah adik-adik ya. Kalau sudah nurut, sudah nggak bantah, sudah ikhlas, itu hadiahnya Allah yang ngasih itu. Allah gerakkan adik-adik jadi rajin belajarnya, Allah gerakkan, Allah bukakan pikirannya, kecerdasannya, sehingga mudah menangkap, mudah memahami. Itu hadiah. Jadi syaratnya bukan rajin sama rajin ngapal misalnya, bukan, itu mah hadiah. Yang penting syarat utamanya nurut dulu sama gurunya, sama jangan bantah. Ingat adik-adik ya, apa syaratnya? Nurut sama jangan bantah. Itu ya. Yang kedua syarat dari anak-anak sekalian, adik-adik sendiri. Kemudian yang ketiga dari gurunya. Tadi syaratnya ketiga dari gurunya. Gurunya harus bagaimana? Gurunya harus ikhlas mengajarkan ilmunya Allah, ilmu Al-Quran, kalamullah. Itu adalah ilmu pedoman hidup seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja. Itu Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Jadi syarat supaya adik-adik anak didiknya pintar, gurunya harus ikhlas. Ngajarin itu niatnya karena mencari ridha Allah, karena mengamalkan ilmu yang dipahami, kemudian menyebarkan kepada adik-adik sekalian, mengajarkan adik-adik untuk membaca Al-Quran. Dan adik-adik perlu tahu, dengan keikhlasan itu justru Allah akan memberikan keutamaan, kebaikan yang luar biasa. Jadi setelah adik-adik diajarin ilmu Al-Quran, kemudian adik-adik paham, kemudian adik-adik amalkan, misalnya Al-Fatihah ya, adik-adik sudah diajarin baca Al-Fatihah dengan benar, kemudian adik-adik nanti akan membaca Al-Fatihah itu di setiap sholat sampai nanti kelak, sampai meninggal. Nah itu pahalanya akan terus mengalir, jariahnya terus mengalir kepada guru yang ngajarin, kemudian juga akan mengalir kepada orang tuanya yang sudah mengirimkan, menyerahkan kepada guru ngaji untuk ngajarin tadi. Jadi luar biasa Allah memberikan keberkahan kepada gurunya, kepada orang tuanya, kemudian kepada adik-adik semua. Itu ya adik-adik ya, itu syarat supaya adik-adik belajar ngajinya diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman. Kemudian yang kedua, yang terakhir, supaya adik-adik sukses di dunia dan akhirat, supaya nanti setelah gede jadi orang yang sukses baik dunianya dan di akhiratnya. Syaratnya hanya satu, ini mudah, nggak banyak-banyak, yaitu adik-adik harus nurut, hormat, dan tidak membantah kepada orang tua. Apa adik-adik? Syaratnya harus nurut, tidak membantah, hormat sama orang tua. Itu saja, nggak usah macam-macam. Syaratnya harus kerja keras, harus belajar, bukan. Kerja keras kemudian belajar itu hadiah.
Kalau adik-adik sama orang tua sudah nurut, sudah hormat, sudah tidak membantah sama orang tua, itu Allah ridho sama adik-adik. Hadiahnya adik-adik akan giat belajar, akan dibukakan itu hatinya, digerakkan untuk giat belajar, digerakkan untuk keras bekerja, untuk keras berusaha, digerakkan untuk jujur. Mudah-mudahan adik-adik semua bermanfaat, dan saya doakan mudah-mudahan adik-adik semua yang belajar ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan pemahaman, Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat dari pengajian ini. Mudah-mudahan adik-adik nanti jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, jadi pemimpin-pemimpin di negara kita ini, yaitu pemimpin yang amanah. Itu aja ya adik-adik, terima kasih ya. Jadi saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Usbi, Nabila, yuk duduk yang rapi, kita baca doa dulu ya. Yang tertib ya, silakan tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya, jangan ketawa-ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, malam ini kami berkumpul di sini berharap Engkau menurunkan kebaikan yang banyak kepada kami, kebaikan-kebaikan karena Al-Quran yang kami baca. Sehatkanlah jiwa raga kami, agar kami dapat menjalankan ibadah sahur Ramadan dengan penuh rasa syukur. Ya Rob, berkatilah anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan hanya kepada Engkau. Panjangkanlah umur kami agar kelak kami berkumpul kembali tahun depan mempelajari Al-Quran yang mulia. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran yang agung. Jadikanlah ia cahaya bagi kami, petunjuk dan juga rahmat. Ingatkanlah apa yang telah kami lupa dan ajarkan kepada kami apa yang tidak kami ketahui darinya. Anugerahkanlah kepada kami kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah yang kuat bagi kami, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Rob. Berikanlah mereka selalu kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen yang baik selalu terangkai di dalam hati, tidak pernah terlupakan hingga raga yang mati. Terima kasih kepada hadirin yang kami hormati. Semoga acara ini menjadi kenangan yang berarti. Buat kursi dari rotan, diambil dari hutan kenanga. Marhaban ya Ramadan buat sahabat semua. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu ya, mau makan. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Silakan makan. Gampang saya mah. Gampang. Saya enggak bisa makan.
Yang beda di sendiri punya kayak gitu ya. Apaan sih ini? Makaroni ya? رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله رمضان hadir menukar dari sama rahmat denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah رمضان به البشرى ومع العسر يسرا ولا تظنون بالله رمضان خير ما تؤتي السلام ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله حين الهدى تنبغي مصيبة والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أتلي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن